Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini guys kita ngebahas yang lagi viral di Indonesia ya, di media sosial juga gitu, perihal orang Korea ya. Mereka ada sebuah forum namanya Indosarang. Aku ada beberapa ini viral, Indonesia jadi korban racism hingga sara oleh orang Korea Selatan di situs online. Seseorang bagikan sebuah postingan tentang racisme orang Korea Selatan terhadap Indonesia di sebuah forum online warga Korsel yang bekerja di Indonesia yang bernama Indosarang di akun TikToknya. Terus lalu forum tersebut orang-orang Korea Selatan menyebut perempuan Indonesia sebagai pribumi hingga disebut menyusahkan dan tidak bisa apa-apa, cuma nonton. Merespon hal ini sejumlah warganet juga meminta pihak berwajib melacak identitas pelaku rasis dan menutup forum tersebut. Beberapa gerak ini orang Indonesianya ya. Udah tau lah netizen ya. Hingga kini forum tersebut masih diselidiki oleh pihak berwajib. Udah ada tindakan. Ya. Gini loh, Indonesia ini kan penggemar beratnya Korsel ya. Dramanya, musiknya, idol K-popnya, termasuk itu sendiri penggemar ya kan. Cuman memang kebanyakan yang tinggal di Indonesia itu mungkin kurang ini kali ya, kurang puas dengan keadaan Indonesia atau dengan cewek-cewek Indonesia. Mungkin mereka ada keinginan atau punya hubungan sama cewek Indonesia mungkin, tapi cewek Indonesianya mungkin menggantung gitu loh, ngegantung mereka. Kayak gitu lagu. Kamu menggantung. Jadi dia emosi mungkin kan, jadi dia emosi, dia ngomongnya yang aneh-aneh gitu dari forum itu dan bocor forumnya. Ya pasti bocor. Mungkin ada orang Indonesia di dalamnya. Merasa dia tersinggung, bisa saja. Oke, next. Oke, kita lihat ini ya, disampaikan si Aka. Aku baru dengar banget forum tentang Indosarang yang orang Indonesia dikata-katain sama orang Korea. BTW ini aku mau bahas karena banyak banget yang nge-tag aku ya, karena kan kebanyakan dikatainnya kayak onyet lah. Terus orang Indo tuh buluk lah ya, kulitnya coklat ten gitu ya. Seperti itu. Oke, aku mau cerita sedikit. Jadi aku itu pernah dating dengan orang Korea, ada banyak sih, cuma salah satunya ini orang mau menjadikan aku eksperimen. Jadi kayak dia mau tahu aja rasanya gimana sih pacaran sama orang yang kulitnya coklat dari Indonesia. Makanya aku bilang ulang-ulang ya sayang, kalau misalkan ada orang luar mau kenalan apa-apa ya pastikan dulu ya intentionnya bagaimana. Kita jangan mentang-mentang mereka orang luar tuh kita ngelihatnya kayak wow, amazing gitu. Jangan begitu ya sayang, karena sama aja sejatinya di sana sama di sini, sama, malah lebih kaya negara kita sebenarnya ya. Ya kalau dipikir-pikir gitu, apalagi kalau dibandingin sama Korea sayang. Ya, seperti itu. Cowok Korea mau eksperimen pacaran sama cewek-cewek yang Indonesia, kulitnya coklat, mungkin sawo mateng gitu. Berarti mereka cuman nyoba-nyoba gitu ya guys. Tolonglah kalau ada yang ngefansnya biasa aja gitu, jangan sampai gila-gilaan. Terus kalau ada cowok Korea yang deket-deketin seperti Kak bilang itu, tolong dicek-cek lagi gitu. Asal kalian tahu, Korea itu punya standar kecantikan tersendiri. Kita nggak masuk. Ya mereka kan karena oplas aja. Coba kalau natural ya, tanpa ada. oplas, pasti kita lihat seperti Korea Utara wajah-wajah mereka. Asli. Lihatlah ini siapa sih? karena gini loh, di Korea itu memang penampilan looks kita itu nomor satu. Looks itu nomor satu. Jadi kalau looksnya bagus, untuk mendapatkan pekerjaannya itu agak sedikit mudah karena diutamakan gitu ya kan. Lalu anak-anak di Korea sana itu lulus SMA atau kuliah gitu hadiahnya oplas. Jadi mereka punya standar kecantikan sendiri. Jadi kalau mereka seperti kakak tadi cuma jadikan eksperimen, mereka cuma mikirnya gimana sih rasanya pacaran sama yang kulitnya agak tan gitu. Kita cuma jadikan bahan percobaan.
Untung aja aku nggak kenal salah satu di antara mereka. Bahkan artisnya aku nggak. Aku penggemarnya, Dora cuman fans. biasa aja. Aku fansnya ya, aku suka dramanya gitu ya kan, karena dramanya itu nggak muluk-muluk gitu ya, karena dia per film itu cuma 16 episode siap gitu kan. Sama cowok-cowoknya aku juga suka gitu, karena ya kalau kita lihat yang ganteng-ganteng itu moodnya naik gitu. Cowok-cowoknya kayak muka cewek. Cantik kan cowoknya. Enggak, geng. Jadi kita ke Indosarang ini ternyata mereka tuh hanya ada percakapan mengatakan bahwa nanti abis ini aku putusin gitu. Berarti kan mereka cuman eksperimen ya kan, cuman mau nyoba-nyoba orang Indonesia, mau main-main aja, nggak ada serius. Hati-hati loh, say. Ya, terus kita kan lihat nih beberapa TikTok, beberapa orang yang nikah sama orang Korea gitu kan, itu kelihatannya lembut atau bahagia sama orang Indonesia gitu ya. Itu nggak semuanya kayak gitu, Beb. Kebetulan aja mereka jumpa yang baik. Enggak. Bisa saja karena konten ya. Bisa juga. Mereka fine-fine aja. Kalau di belakang kita nggak tahu ya, Beb. Orang-orang itu kan menunjukkan kebahagiaan, di belakang kita nggak tahu. Gitu. Untuk mendapatkan viewers dari Indonesia jadi gitu aku kan. harap kita hati-hati lah. Hati-hati untuk bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, apalagi yang cuma mau menjadikan kita eksperimen ini. Saran sih buat pemudi Indonesia ya, harus jangan lagi kita terlalu ngefans kepada artis luar negeri seperti Korea. Kita nikmatin aja gitu ya, menikmati, tapi tidak harus jadi bagian dari mereka, nggak usah. Tapi kalau kamu ketemu sama yang baik, yang mencintai betul-betul gitu ya, yang baik memang ya, mungkin dari 10 3 ada yang baik mungkin ya kan, 3 yang memang serius ya nggak apa-apa. Yang penting kamu udah intensitasnya udah kamu cek, orangnya udah kamu cek, dan kamu memang cocok sama dia, siap gitu kan. Karena orang Korea itu pada dasarnya suka orang Indonesia. Orang Indonesia ini memang hasrat untuk menikahnya lebih kuat daripada orang Korea, jadi mereka memilih situ. Karena kita kan orang Indonesia ini kan kalau belum menikah di umur segini kan jadi seperti jadi sesuatu pembicaraan gitu kan. Jadi orang Korea perempuannya itu mereka memilih untuk single gitu. Jadi kalau mereka mau menikah, mau punya keturunan, mereka lebih Indonesia aja gitu. Terus hati-hati nih untuk untuk orang Koreanya. Kalian banyak loh ngambil viewers kita. Ya kan, kalau udah berhubungan sama Indonesia, viewers konten manapun naik. Pasti ramai. Naik, karena kita orang Indonesia itu suka yang titik udah. Jadi kalau viewersnya dari Indonesia terus kalau udah marah-marah gini gimana? Nanti kalian habis loh. Ini kan udah marah netizen Indonesia. Nanti udah bergerak, kita blok. Langsung turun drastis katanya penontonnya. Iya. Bahkan ada katanya mau boykot ya. Kita lihat ini videonya. Respect sama kamu si Jenny yang udah rela-rela berjuang ngeboikot SM. Kalian udah buktikan ke SM bahwa penggemar Indonesia itu bukan lagi kelas 2, kelas 3, kelas 4 yang hanya dilihat duitnya doang, tapi juga suaranya layak didengar. Ini udah hari kedua MV-nya NCT rilis dan belum ada 500.000 penonton. Komamam tuh SM. SM kalau nggak kapok juga, siap-siap nanti artis-artismu tuh cuma bisa jualan album di kedai Starbucks. Permisi kak, latte gratis albumnya. Macam artis kedai ayam goreng ya kan. Dan di FYP gue udah lewat banyak banget si Jenny yang lagi galau sampai nangis-nangis. Gue ngerti banget. Karena buat teman-teman yang nggak tahu, kita K-popers itu banyak yang jadi K-popers itu karena kondisi ada yang keluarganya broken home, ada yang korban bullying. Sehingga idol ini seringkali jadi satu-satunya sosok yang menghibur kita di hari-hari kita gitu. Dan ketika harus ngeboikot, nggak dengerin mereka, tentunya gue tahu ada pukulan yang luar biasa buat kalian. Tapi kalian berani ngebuktiin bahwa industri hiburan nggak lebih penting daripada tragedi kemanusiaan. Bahkan ketika ada pertanyaan, apakah jika SM nggak kapok-kapok dan kerjasama diteruskan sampai kontrak sama si Kopi itu habis, apakah si Jenny akan balik lagi ke NCT? Banyak banget yang jawab no way. Ya Allah, sayangilah adik-adikku ini ya Allah. Kesabaran kalian tuh Masya Allah, nomu riol wanjon debak. Izinkan gue untuk ngasih apresiasi yang walaupun gak seberapa, tapi semoga bisa ngebantu kalian untuk mengisi hari-hari kalian selama boykot dan block out.
gue akan kasih beasiswa untuk menjadi trainee di X-School 2024 untuk 10 orang si Jenny yang terpilih. Semoga ini jadi kebaikan ya buat teman-teman semuanya. Info lengkapnya kepoin di deskripsi ya. Oke. Siap Bang, baik banget ya untuk para Jenny. Tahu nggak sih SM itu apa? Apa? Itu perusahaan yang mencetak para artis Korea. SM Entertainment. Itu tadi ada katanya NCT bagian dari SM. Dan mereka baru keluarin lagu dan nggak naik, viewersnya 1 juta nggak naik. Gara-gara ini tadi ya? Tadi sama si Jenny ini. Jenny ini aku ada satu perkumpulan fans. Jadi kalau kita tahu BTS itu namanya ARMY gitu. Kalau seandainya satu ARMY aja udah bergerak misalnya mau memboikot sesuatu, kena lah. Iya ya. Bisa down itu sahamnya. Ini kayaknya udah mulai nih. SM udah sering kali sih kena kayak gini, cuman nggak mampus juga. Nggak ada ininya, mereka nggak insap juga gitu. Masih masih kerja sama si. Masih ya? Iya, sama kopi yang Starbucks si kopi itulah pokoknya. Oke guys, sekian dari video kali ini ya. Ada pendapat dari teman-teman lain, yuk kita share, kita diskusi, betul nggak ini bisa kita kerjain ini mereka nih. Apa kita semakin kompak lagi, bersatu netizen Indonesia? Dukung yang Indonesia aja deh. Banyak kok yang cantik-cantik. Oke lah ya. Oke lah. Gitu. Mohon maaf nih, mana tahu ada kata kami yang salah, yang kurang tepat, yang menyinggung hati teman-teman di sini. Berikan kritik dan sarannya. Insya Allah di video berikutnya akan kami perbaiki. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.